Halo Sobat Ali Hafiz, kali ini kita akan bahas mengenai Cyber Security Management. Ini adalah mata kuliah Cyber Security Management. Yang akan dibahas pada pertemuan satu ini adalah tentang konsep dasar Cyber Security, tantangan Cyber Security, dan strategi manajemen keamanannya. Salam kenal dengan dosen pengampu yaitu Ali Hafiz dengan gelar lengkap Insinyur Ali Hafiz Askom MTI CEH, di mana CEH itu adalah gelar non akademik Certified Ethical Hacker. Oke. Apa itu cyber security? Secara bahasa dan pengertiannya, cyber security adalah praktik melindungi sistem jaringan dan data dari serangan digital. Ya, di mana yang dilindungi di sini adalah sistem, jaringan, dan data. Tujuan dari cyber security itu adalah menjaga kerahasiaan atau confidentiality, integritas atau integrity, dan ketersediaan atau availability, ya, dengan dikenal prinsip CIA, ya, bukan CIA ya, tapi CIA, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Kemudian mengapa cyber security penting di sini? Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ancaman siber, serangan siber itu bertambah setiap tahun, bukannya berkurang. Menurut Checkpoint Research bahwasanya serangan siber global meningkat 38% dari tahun sebelumnya. Artinya kalau sekarang 2025 itu sudah hampir 100%, betul ya? Kemudian juga dampak finansial di sini, laporan IBM Cost of Data Breach Report 2003 menunjukkan rata-rata biaya kebocoran data mencapai 4,45 juta per insiden. Artinya 4 juta dolar itu 40 miliar dolar. 40 miliar rupiah. Luar biasa ya enggak? Kemudian target di sini adalah industri yang paling rentan terhadap serangan adalah keuangan 22%, kesehatan 15%, dan pemerintahan 14%. Ya, industri keuangan ini sangat rentan sekali ya. Sebagaimana kita ketahui 2024 kemarin beberapa bank itu diserang, Bank Syariah Indonesia, kemudian sebelumnya juga ada bank-bank yang lainnya, itu yang ketahuan. Nah, yang nggak ketahuan gimana? Ya mungkin banyak ya, karena takut namanya tercoreng, itu dia ngasih bahasanya ngasih uang tutup mulut ya, atau dia memberikan tebusan gitu. Kemudian di sini adalah contoh kasus serangan siber ya, seperti ada ransomware WannaCry itu 2017, ada kebocoran data Tokopedia 2020, serangan siber Bank Indonesia 2022. Wow, wah ini serangan siber ya. Lalu ada data statistik serangan siber di sini ya, jumlah serangan siber secara global 2023 itu 4,5 juta serangan terdeteksi setiap hari. Bayangkan 4,5 juta serangan setiap hari. Kemudian serangan phishing 65% meningkat sejak pandemi COVID-19. Lalu ada di Indonesia ya, berada di peringkat kelima global. Artinya secara global dunia, Indonesia itu peringkat 5 dalam serangan ransomware ya, berarti kita sangat rentan sekali, sangat berisiko diserang ransomware. Hati-hati ya. Nah, di sini apa itu manajemen keamanan siber? Jadi manajemen keamanan siber adalah pendekatan strategis untuk melindungi aset digital organisasi dari ancaman siber melalui kebijakan, teknologi, dan pelatihan. Dan juga di sini elemen utama dari manajemen keamanan siber yaitu identifikasi risiko. Kita perlu menentukan potensi ancaman dan dampaknya. Kita petakan ya, di mana ancamannya, siapa yang mengancam, kalau kalau risikonya apa yang terjadi kalau kita terjadi serangan. Kemudian di sini kita melakukan proteksi ya, menggunakan firewall, enkripsi, autentikasi itu. Lalu deteksi ya, deteksi ini menggunakan IDS, IPS, dan SIM. Lalu respon ya, kita ada mengenal CSIRT ya, kita mengambil tindakan jika terjadi insiden itu seperti apa.
Lalu pemulihan nih, ya misalkan sudah terjadi, apa yang kita lakukan, ya bagaimana kita mengembalikan sistem ke kondisi normal. Nah ini yang elemen utama dari manajemen keamanan siber. Lalu di sini kita berbicara komponen utama dalam cyber security, ya. Di sini komponen cyber security yang pertama itu keamanan jaringan, lalu yang kedua keamanan aplikasi, keamanan data, lalu manajemen risiko, risk management. Keamanan jaringan kita menggunakan firewall, VPN, VPN, IDS atau IPS, ya. Keamanan aplikasi atau software menggunakan prinsip secure coding. Lalu kita pentest, ya. Pentest ini bukan hanya di aplikasi atau software, tapi di jaringan juga, di sistem operasi juga, di semua, ya. Karena memang software bagian dari jaringan itu sendiri. Lalu keamanan data, data kita enkripsi, kita backup juga, lalu kita pakai data loss prevention. Lalu manajemen risiko, ya, kita identifikasi, mitigasi, dan pemulihan. Lalu di sini kita berbicara aturan dan regulasi dari keamanan siber. Di Indonesia ada Undang-Undang ITE, ada BSSN, ya, yang meregulasi tentang keamanan siber. Lalu di global itu, khusus di Eropa itu ada GDPR, ya, Eropa Amerika. Kemudian di aturan regulasi itu menggunakan ISO 27001, ya, framework untuk security atau keamanan siber. Itu merupakan standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi. Nah ini adalah tokoh utama nih dalam cyber security, ya, dimulai dari Kevin Mitnick, mantan hacker yang menjadi pakar keamanan siber. Lalu ada Bruce Schneier, ya, ahli kriptografi dan keamanan informasi. Juga di sini ada Evgeny Kaspersky, ya, pendiri Kaspersky Lab atau yang kita kenal dengan antivirus Kaspersky. Mantap, ya. Oke, di sini tugas, ya. Sebutkan 3 tokoh atau pakar atau organisasi keamanan siber di Indonesia. Sebutkan 3, ya. Siapa saja, boleh mix, ya, boleh tokoh, boleh organisasi, 2 tokoh 1 organisasi, atau 2 organisasi 1 tokoh, atau boleh deh 3 tokoh semua, ya. Itu dikumpul, ya, di LMS DCSID. Oke. Nah, sekarang kita berbicara tools cyber security. Kita bagi, ya, menjadi network security, pen testing, dan threat intelligence. Di network security itu kita bisa menggunakan tool Wireshark, ya, di sini untuk menganalisa lalu lintas jaringan. Kita analisa paket yang ada di dalam jaringan, tentunya kita harus masuk ke dalam jaringan tersebut. Kemudian juga di sini Nmap, ya, ini untuk memindai port, service, sistem operasi, atau apa saja yang ada di dalam suatu sistem operasi, ya. Kemudian juga pentesting, kita bisa menggunakan Metasploit untuk uji pentest, ya, untuk uji kerentanan dari aplikasi, dari server atau dari jaringan. Kemudian juga Kali Linux, ya, ini yang biasa digunakan atau sistem operasi yang biasa digunakan oleh pentester. Threat intelligence di sini ada IBM QRadar untuk analisis ancaman dan Splunk untuk monitoring keamanan. Nah, ini tools-tools yang digunakan di dalam cyber security. Lalu berbicara ancaman, ya, di sini ada jenis ancaman dalam cyber security. Yang pertama ada malware, kemudian phishing, ransomware, DDoS attack, dan insider threat, ya. Malware itu adalah perangkat lunak berbahaya, ya. Ini seperti virus dan trojan, ya, banyak banget, ya, virus yang memang beda antara virus dengan trojan. Yang trojan digunakan untuk infiltrasi masuk ke dalam sistem orang lain. Lalu phishing, ya, ini bisa email, situs palsu untuk mencuri data pengguna. Hati-hati, jangan sampai klik linknya. Itu biasanya masuk ke dalam email kita melakukan penawaran-penawaran, ya. Lalu juga ada ransomware di sini, yang dimana ransomware itu mengenkripsi data korban, lalu meminta
tebusan yang namanya ransom ya, tebusannya. Hati-hati juga ya dengan masuk ke dalam jaringan tertentu atau kita menginstall aplikasi tertentu, bisa jadi aplikasi itu berisi ransomware ya. Jadi data-data kita itu akan dienkrip, maka di situ pentingnya backup data. Lalu di sini ada DDoS attack, yang di sini adalah menyerang server ya dengan lalu lintas palsu yang bertujuan agar servernya itu down, tidak bisa melayani permintaan dari klien-klien ya. Itu insider attack ini adalah ancaman dari orang dalam perusahaan yang dimana harus kita deteksi, harus kita aware ya, karena misalkan sistem sudah kita lindungi menggunakan antivirus, IPS, firewall, dan lain sebagainya ya. Tapi ada ancaman yang tersembunyi dari orang dalam yang sangat berbahaya ya. Itu bisa membypass semua perangkat-perangkat security yang kita tanam di dalam sistem kita ya. Itu karena dia bisa masuk ke dalam, langsung masuk ke dalam sistem ya. Kita harus berhati-hati dengan ancaman insider threat ini. Lalu bagaimana cara pencegahannya? Ya, eh, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kita menggunakan password yang kuat. Ya, ini adalah gerbang pertama dari melindungi sistem kita. Kita gunakan password yang kuat, terdiri dari beberapa karakter khusus, ya, dengan jumlah karakter yang agak panjang. Jangan menggunakan nama yang berkaitan dengan organisasi, nama kita dan lain sebagainya ya, atau menggunakan password default admin. Wah, itu bahaya sekali. Kemudian juga menggunakan multifaktor autentikasi atau two factor autentikasi, bisa itu email, nomor handphone, biometrik dan lain sebagainya ya. Kemudian update software dan sistem operasi secara berkala. Kita perlu update software kita karena memang setiap hari itu ada celah yang terbuka, setiap hari itu ada update. Artinya kita juga perlu melakukan update ya, karena itu untuk menutup celah-celah yang terbuka. Itu begitu juga dengan sistem operasi kita ya. Kemudian hindari klik link mencurigakan dalam email atau pesan ya, itu bisa phishing dan lain sebagainya. Hati-hati ya dengan link-link yang tidak umum. Itu kita juga perlu pastikan isinya seperti apa. Artinya adalah kita perlu berhati-hati dengan link yang diberikan kontak yang tidak dikenal. Juga perlu kita melakukan edukasi karyawan dan pengguna tentang ancaman siber. Jika kita pemilik perusahaan, pemilik organisasi, stakeholder yang ada di dalam komunitas dan organisasi, kita juga perlu mengedukasi rekan kita yang bekerja dengan kita tentang ancaman-ancaman siber dan bagaimana menanganinya, gitu ya. Karena karyawan atau tim yang tidak mengerti keamanan siber itu adalah celah. Ya, yang paling rentan di dalam rantai keamanan itu adalah user atau penggunanya sendiri. Jadi kita perlu mengedukasi agar rantai terlemah ini tidak menjadi serangan ya, agar tidak menjadi objek serangan yang terus-terusan ya. Lalu di sini adalah tantangan cyber security management ya. Tantangannya apa? Kurangnya kesadaran keamanan di organisasi. Ya, lagi-lagi ya di sini kesadaran atau aware akan keamanan itu bisa jadi lemah. Di literasi digital itu ada 4 pilar literasi digital, ada digital ethic, digital skill, digital culture, dan digital safety. Dan yang paling rendah itu adalah digital safety. Ya berarti benar ya, kurangnya kesadaran keamanan itu menjadi tantangan kita bagaimana meningkatkan aware kesadaran akan keamanan. Jangan sampai terjadi dulu kita baru aware gitu ya. Terjadi dulu ransomware, terkena malware, kita baru aware. Itu jangan sampai. Kemudian teknologi yang berkembang pesat dan sulit diikuti ya, memang ya, perkembangan teknologi itu pesat ya. Apalagi perkembangan software atau aplikasinya ya, itu pesat banget ya. Itu bahkan kita bisa update tiap hari, seminggu sekali ya. Ini tidak diikuti dengan perkembangan yaitu tadi
security-nya ya. Lalu kurangnya tenaga ahli keamanan siber global ya. Jangankan global ya, Indonesia saja untuk tenaga ahli keamanannya itu masih kurang. Artinya ini adalah peluang ya. Peluang kita bagaimana kita untuk bisa menjadi tenaga ahli keamanan siber. Ya, mantap ya. Peluang nih. Oke, kesimpulan dan diskusi ya, cyber security adalah aspek penting dalam bisnis digital. Manajemen keamanan siber membantu mengurangi risiko serangan. Pentingnya regulasi dan penerapan teknologi keamanan. Artinya di sini kita berperan penting ya, kita selaku mahasiswa yang belajar tentang cyber security, kita perlu menanamkan awareness pentingnya keamanan siber. Kita lalu juga memberikan apa namanya informasi juga kepada yang kita kenal tentang cyber security ini, agar apa? Agar meminimalisir dampak serangan, atau jika terjadi serangan itu seperti apa ya, kita bisa melindungi kita, teman kita, saudara kita, keluarga kita dari serangan siber. Kenapa? Karena kita yang sudah belajar. Boleh juga buka-buka di alihafiz.com, di sana banyak tips trik untuk keamanan siber dan lain sebagainya. Oke, terima kasih ya, ini adalah akhir slide kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu kembali di sesi 2 ya. Jangan lupa follow Instagram Ali_Hafiz garansi fallback. Ya, terima kasih. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.